kabar? Ketemu lagi dengan saya Sukma, terapis wicara Pelangi Center Ponorogo. Kali ini kita akan membahas tentang kapan sih seorang anak membutuhkan terapi wicara? Terapi wicara, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan suatu pelayanan kesehatan yang menangani individu dengan gangguan bahasa, bicara, suara, irama kelancaran, dan gangguan makan minuman, baik pada individu anak maupun dewasa. Terapi wicara menangani pasien anak dengan usia baru lahir hingga usia 18 tahun dengan berbagai penyebab dan kondisinya. Lalu, kapan seorang anak dikatakan membutuhkan terapi wicara? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan memperhatikan red flag atau tanda perkembangan dari bahasa dan bicara anak. Yuk, simak satu persatu. Red flags untuk anak usia 0-6 bulan. Yang pertama, tidak tertarik dengan sumber suara, baik dilihat maupun didengarkan. Karena itu, jangan lupa untuk menstimulasi bayi dengan mainan edukatif yang dapat merangsang saraf sensori pendengaran dan saraf sensorik untuk bicaranya. Yang kedua, tidak berbicara atau bergumam. Hal ini disebut dengan cooing, seperti bunyi hahaha atau huhuhu. Hal ini merupakan bentuk reaksi bayi terhadap lingkungannya. Mendekati usia 6 bulan, maka akan berubah dari cooing menjadi babbling. Apa itu babbling? Yaitu bayi mengoceh menggunakan satu suku kata dengan berulang-ulang, seperti mama, papa. Selanjutnya, untuk anak usia 7-12 bulan. Di usia ini, seharusnya anak sudah mulai mengerti arti suatu nama atau benda. Lalu, anak juga sudah mulai mengerti konsep ya, tidak, atau habis. Lalu, anak sudah mulai berbicara 1-2 kata. Dan harus ingat, kuncinya adalah sudah benar. Misalkan, anak mengucapkan kata mama, maka yang harus ditunjuk adalah mama. Jadi dengan begitu baru bisa dikatakan bahwa anak berbicara dengan benar. Lalu, anak sudah menoleh saat namanya dipanggil, memahami perintah sederhana satu tahap, dan sudah bisa menggunakan isyarat atau gestur. Contohnya, saat anak meminta gendong, dia akan membentangkan kedua tangannya, dan misalkan mengucapkan kata dada, dia akan melambaikan tangan. Yang harus diwaspadai di usia ini, jika anak belum bisa menunjuk untuk meminta sesuatu dan masih sangat minim untuk ekspresi wajahnya. Selanjutnya, di usia 1-2 tahun. Di usia ini, seharusnya anak sudah lebih banyak mengekspresikan dirinya. Misalkan, anak mengangguk saat menyetujui sesuatu dan menggelengkan kepala saat menolak sesuatu. Di usia ini, anak juga lebih banyak memahami perintah sederhana. Dan moms harus waspada jika di usia ini belum keluar satu patah kata pun dari anak. Selanjutnya, di usia 18-24 bulan atau 2 tahun. Di usia ini akan ada ledakan bahasa pada anak. Anak bisa belajar satu kata baru di setiap harinya. Karena itu, kita juga harus rajin untuk mengajari anak setidaknya satu kata baru setiap harinya. Lalu, anak juga sudah mulai bisa memproduksi 2 kata atau frase. Misalkan, mama, maem. Anak juga sudah bisa mulai memahami perintah 2 tahap. Dan senang mendengarkan cerita. Karena itu, kita harus rajin juga untuk memberikan stimulus dongeng atau cerita pada anak. Jadi, moms harus waspada jika di usia ini
anak belum berbicara saat meminta sesuatu, belum bisa mengerti perbedaan makna kata, dan kesulitan mengikuti perintah. Selanjutnya, usia 2-3 tahun. Di usia ini, seharusnya anak sudah bisa mengucapkan hampir semua kata, bisa memproduksi kalimat dengan 2-3 kata, mengenal warna, bernyanyi, dan menyebutkan nama serta umurnya. Moms harus waspada jika di usia ini anak belum bisa menggunakan kata tanya, memproduksi 2 kata atau frase, mendengarkan cerita, dan bernyanyi. Lalu, bagaimana tips untuk meningkatkan bahasa dan bicara anak? Yang pertama, berbicara dengan benar, menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi yang sesuai. Kedua, menggunakan kosakata sebenarnya. Ketiga, jangan membiasakan baby talk. Untuk poin 2 dan 3 ini, artinya moms disarankan untuk berbicara dengan baik dan benar. Misal, anak masih mengucapkan kata cucu untuk kata susu, maka moms jangan menirukan kata cucu, tapi bicara dengan benar, susu. 4. Lakukan dengan gestur. 5. Ajak sekecil jalan-jalan. 6. Dorong anak untuk membaca. 7. Ajarkan bahasa melalui cerita dan selalu ajukan banyak pertanyaan. Dari poin 4-7 bisa dikatakan bahwa anak membutuhkan banyak stimulus dari lingkungan. Karena makin banyak stimulus yang diterima, maka akan semakin baik pula kemampuan bahasa bicara anak. Nah, itu tadi ada red flags dan tips untuk bahasa bicara anak. Jangan lupa moms, early detection, early intervention, better prognosis. Sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu!